sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa in ja'alta kulla syai'in sahla wa in syi'ta ja'altal hazna wa sa'ba sahla. Fasahil lana al-umur ya aziz ya ghafur ya sabur ya rabbal alamin wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan muliakan para ulama. Alhamdulillah hadir di tengah kita banyak ulama. Kenapa mereka wajib kita cintai, muliakan dan hormati? Karena mereka para ulama adalah pewaris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul tidak mewariskan harta benda, tapi yang diwariskan adalah ilmu agama. Maka barang siapa yang telah mendapat warisan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beruntunglah orang tersebut dunia dan akhirat. Ulama adalah orang-orang yang memahami, memiliki ilmu pengetahuan agama, mengenal, mengerti tentang Al-Quran dan tafsir dan yang berhubungan dengan ilmu tafsir, ilmu Al-Quran. Orang yang mengerti tentang hadis, ilmu hadis yang berhubungan dengan hadis, dengan fikih, usul fikih, dan sebagai macam perangkat ilmu agama. Itu satu ciri daripada ulama. Kemudian ciri yang kedua para ulama adalah mengamalkan ilmunya. Ini sangat penting. Kemudian ciri yang ketiga daripada ulama tersebut adalah berakhlak mulia. Jika kita mendapatkan sosok ulama seperti ini, peganglah dia, jangan pernah ditinggalkan. Karena kita beruntung dengan dekat dengan mereka. Karena kita butuh cahaya kalbu kita untuk berjalan menuju Allah, agar kita tidak tersesat jalan. Maka dekati dan pegang mereka seerat-eratnya. Karena keberuntungan bukan hanya di dunia kita dapatkan dari para ulama tersebut, tetapi sampai di akhirat kelak dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka para ulama diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Syafaat artinya pertolongan yang sangat kita butuhkan di akhirat kelak. Yang pemilik utamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibagi-bagi oleh Rasul, antara lain yaitu kepada para ulama. Maka para ulama yang kita pegang, dia otomatis akan selalu memperhatikan kita, bukan hanya di dunia, sampai di akhirat, dan kita dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Termasuk para ulama yaitu para asatidz, para masyayikh, para guru-guru, semuanya wajib untuk kita muliakan karena mereka memiliki sambungan sanad ilmu sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wajib kita hormati, kita cintai dan muliakan para habaib, terutama yang hadir di tengah kita banyak sekali habaib. Al-Habib Muhammad Baharun, Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, kemudian wabil khusus sahibul hajah, sahibul bait, beliau Al-Habib Muhammad Yahya bin Hasan bin Ali Al-Jufri, dan para habaib yang lain-lainnya, dan juga pemuda-pemudanya. Ini wajib untuk kita cintai dan muliakan dan dihormati. Kenapa? Perintah Allah dan Rasul. Sebagaimana baginda Rasul SAW dalam sebuah hadis bersabda, "Ahibbullah lima yarzuqukum min ni'amihi." Cintai Allah karena Allah senantiasa menganugerahkan nikmatnya kepada kalian. Kemudian baginda Rasul melanjutkan, "Wahibbuni," dan cintai aku karena engkau cinta kepada Allah, dan cintai ahli baitku, kata Rasul, karena cintamu kepadaku. Jadi ini perintah Allah.
perintah Rasul SAW. Bukan suatu kesombongan, na'udzubillah min dzalik, tapi ini wajib untuk kita sampaikan agar kita tidak sembarangan dalam bersikap, berinteraksi di dunia ini, agar kita benar jalannya. Ini maka perlu dipahami. Kenapa mereka wajib dicintai, dihormati dan dimuliakan para habaib itu? Karena mereka mempunyai hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalian akan lebih beruntung jika memiliki seorang habaib Zuriatul Rasul dan seorang ulama, berarti memiliki dua arah pertalian yang sangat kokoh kepada Nabi Muhammad SAW. Kewajiban ini terus menerus untuk kembali kepentingannya, faedahnya kembali kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati, kami cintai, yang berbahagia para hadirin hadirat, para pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur kepada Allah karena atas nikmatnya juga kita kembali diizinkan bersama-sama berkumpul di tempat yang penuh barakah, di tempat yang senantiasa dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, senantiasa dibacakan ratib. Di sini berarti banyak sekali ayat Al-Quran dibacakan, doa-doa, zikir. Maka tempat-tempat beginilah yang paling disukai oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu nikmat dari Allah, pilihan dari Allah. Digerakkan kaki kita untuk bersama-sama berkumpul sehingga kita insya Allah termasuk calon-calon penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita pun wajib berterima kasih kepada sahibul wasilah, orang yang mempertemukan kita, orang yang mewadahi kita sehingga kita sama-sama dapat hadir, sehingga kita dapat bersilaturahmi, sehingga kita dapat saling bertanya kabar, saling tersenyum. Ini sebuah nikmat yang terindah. Mudah-mudahan dengan silaturahim sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW, umur kita penuh dengan barokah. Amin. Rezeki kita ditambah oleh Allah yang halal, yang tayyib, yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Tiada lain berterima kasih kepada Al-Habib Yahya bin Hasan bin Ali yang Al-Jufri, yang senantiasa mewadahi kita dalam pertemuan-pertemuan mulia ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita pada malam ini antara lain sebagaimana pesan daripada Sahibul Bait adalah menyambut dan memeriahkan tahun baru Islam 1444 Hijriah. Kenapa kita wajib mengagungkan tahun baru Islam ini? Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bulan Muharram itu sendiri sudah mulia, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bulan dalam setahun di sisi Allah ada 12, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah pilihkan 4 untuk dimuliakan. Diterangkan oleh Habibuna Muhammad SAW, salasun mutataliyatun wa wahidun fardun. 3 yang berturut-turut bulan ini, yaitu Zulqa'dah sudah lewat, Zulhijjah sudah berlalu, dan akan pergi juga, tinggal sisa sedikit, Muharram. Kita memasuki 25, besok 25 Muharram, berarti menghitung hari sudah lewat. Kemudian menunggu lagi berapa bulan, munculnya bulan Rajab yang tersendiri. Di dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yahluqu ma yasha wa yakhtar. Allah Maha berkehendak menciptakan segala sesuatu, dan Allah Maha kuasa, Maha berkehendak juga untuk menentukan segala sesuatu. Salah satu yang dikehendaki Allah untuk ditentukan adalah bahwa kita sebagai umat Rasul dijadikan bulan pertama di dalam penanggalan itu Muharram, bulan yang artinya bulan mulia. Maka ketika kita beramal saleh di 4 bulan tersebut, digandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penggandaannya hanya Allah yang Maha tahu. Kenapa Allah muliakan bukan umat terdahulu? Karena kita pengikut Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberikan keistimewaan tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Umur kita saat ini pendek. Mungkin yang hadir di sini umur 90 ada nggak? Angkat tangan. Habib Yahya kasih hadiah. Nggak ada, sudah langka umur 90 itu. Berbeda di desa mungkin masih ada. Maka kalau kita hitung 70 tahun saja kita langsung dipanggil Allah, maka jika dikurangi dengan amal ibadah dan segala macamnya sedikit, kayaknya belum layak kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan dikit, sholatnya dikit, puasanya dikit, semua serba sedikit. Tapi maunya banyak. Sedangkan umat terdahulu, contoh seperti umat Nabi Musa saja, ada yang usianya 400 tahun, 500, 600. Jika mereka 500 tahun, 400 tahun ibadah, Allahu Akbar, berapa besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Maha berkehendak, Maha menentukan, Maha memilih bahwa kita dipilih. Boleh saja umur kita pendek, badan kita juga lemah, kecil, tetapi ketika kita melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah di saat-saat yang keemasan, maka kita akan dilayakkan oleh Allah untuk bukan sekedar bersanding dengan umat terdahulu yang ibadahnya banyak, tetapi kita dikehendaki Allah menjadi terdepan masuk surganya. Amin ya Rabbal alamin. Ini antara lain hikmahnya kenapa kita dianjurkan berbuat kebaikan sebanyak-banyak. Jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Tetapi ingat, kebalikannya, jika berbuat maksiat sekecil apapun, ya dosanya digandakan. Maka dari itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, pada bulan-bulan mulia ini tidak semua kami bisa bersedekah, kami tidak punya uang, ya, tidak punya harta. Untuk sholat malam kami juga nggak kuat, malam ngaji, menghatamin Quran nggak kuat. Walhasil ibadah kami sederhana sekali. Apa yang mesti kami lakukan ya Rasulullah? Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jika engkau belum bisa berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya yang terbaik, paling tidak engkau tidak melakukan dosa sekecil apapun. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha berkehendak memilihkan kita, yaitu dimulai dari bulan Muharram, dan kita wajib untuk memperingatinya, karena Allah telah berfirman juga di dalam suratul Hajj, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang senantiasa mengagungkan apa yang diperintahkan Allah untuk diagungkan, syiar-syiarnya Allah, maka kita dianugerahkan ketakwaan di dalam hati kita. Syiar artinya lambang. Contoh syiar-syiar yang wajib kita agungkan, masjid, orang muslimin, orang mukmin, itu maksud syiar kalian ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi Ka'bah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu dari segi tempat. Kemudian dari segi waktu, ya bulan Haram, hari Jumat, hari Senin, hari Kamis. Ini dari segi waktu yang wajib untuk kita agungkan. Artinya kita mengisi amal-amal ibadah kita dengan sebaik-baiknya di tempat-tempat yang diagungkan, yang wajib kita agungkan, yang diperintahkan Allah untuk diagungkan hal tersebut. Kemudian Allah SWT memilih juga tahun kita ini memakai bulan, karena ada yang lain kalendernya memakai matahari, yaitu Masehi. Tetapi kita dipilihkan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada yang bertanya, yas'alunaka 'anil ahillah. Orang-orang bertanya tentang bulan sabit. Maka Allah menjawab, katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka bahwa bulan sabit itu gunanya adalah untuk memberi tanda ibadah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan dia sholat subuh, kapan dia sholat zuhur dan berakhir, begitu juga maghrib, isya, kapan dia mulai berpuasa, kapan mulai mengakhiri puasa dan mulai daripada lebaran. Ini guna daripada bulan tersebut. Karena kalau matahari nggak berubah,
Hanya munculnya aja dari barat timur ya begitu terus, tapi nggak berubah besarnya dan segala macam. Kalau bulan berubah, pertama muncul dia kecil disebut dengan hilal, bulan sabit, kemudian membesar bulat penuh purnama disebut dengan al-badr, kemudian kecil, nah begitulah, sehingga kita berpatokan dengan bulan sehingga kita dapat manfaat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Ini suatu nikmah yang agung yang wajib kita syukuri. Adapun namanya adalah Hijriyah. Hijriyah itu artinya diambil dari kata hijrah. Ini ditetapkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab, karena orang zaman dahulu untuk menentukan tahun itu tergantung peristiwa yang besar. Contoh kelahiran Nabi Muhammad SAW, patokannya adalah tahun gajah. Begitu selanjutnya, maka begitu ada perkembangan Islam yang sudah membesar, bukan hanya di Jaziratul Arab, sudah sampai menyebar ke negeri-negeri Afrika, sampai ke Asia Selatan, dan otomatis membutuhkan surat menyurat untuk stempel, dan dalam surat menyurat dibutuhkan penanggalan dan nama tahun. Maka usulan-usulan para sahabat-sahabat yang dikirim ke daerah-daerah tersebut ditanggapi oleh Khalifah Amirul Mukminin Abi Hafsin Sayyidina Umar Ibn Khattab. Dikumpulkanlah sahabat, minta pendapat apa nama tahun kita kira-kira. Ada yang mengusulkan lahirnya baginda Rasul, ada yang mengusulkan pertama dapat wahyu, ada yang mengusulkan Isra Mi'raj, macam-macam. Tapi usulan terakhir datang daripada Al-Imam Ali karamallahu wajhahu alaihi salam, bagaimana jika kita tetapkan nama tahun ini dengan Hijrah, kemudian disetujui oleh para sahabat dan abadi sampai yaumil qiyamah insyaallah. Kenapa yang diambil kok hijrah? Hijrah itu dari segi bahasa artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dulu Rasulullah dan para sahabat berpindah dari Mekah ke Madinah itu karena di Mekah belum aman untuk sholat. Tidak bisa, kita diganggu oleh kafir Mekah Quraisy itu. Kemudian apalagi mau segala macam ibadah, baca Quran, nggak bisa. Maka perlu tempat yang aman dan nyaman untuk baca Quran, untuk sholat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diperintahkanlah baginda Rasul setelah 13 tahun di Mekah pindah ke kota Yathrib. Kemudian sesampainya Rasulullah di sana dirubah namanya menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Nah, sekarang perpindahan tempat gak kita butuhkan. Di sini kita alhamdulillah bersalawat nyaman, betul? Alhamdulillah, berzikir aman. Ini suatu nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Tetapi kewajiban hijrah tetap berlaku, tapi bukan hijrah berpindah tempat. Yang wajib dipindahkan antara lain menurut para ulama adalah pemikiran yang saat ini kita ada di antara teman-teman kita, handai taulan kita sudah jauh dari pemikiran Islam, bangga dengan pemikiran-pemikiran di luar Islam. Jadi tinggal namanya saja Islam, tapi perilakunya tidak Islami. Nah, ini yang wajib dihijrahkan. Kemudian sikap, cara makan, cara minum. Kita saat ini sudah banyak terpengaruh orang-orang luaran sana. Padahal dari contoh kecil Rasul mengajarkan, jika kalian makan dan minum duduklah lebih dahulu, kemudian pakai tangan kanan, baca basmalah, maka ada keberkahan kesehatan di dalam diri kalian. Tetapi kalau kita lihat hari Ahad ya pagi-pagi di beberapa tempat, itu saudara kita kaum muslimin sudah berpakaiannya lututnya kelihatan, betul? Aurat terbuka, minum pakai tangan kiri, itu tidak mungkin sudah baca basmalah, gak ingat sudah, karena matanya keleleran ke kanan dan ke kiri. Nah, ini makanya gak ada berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal begini yang wajib kita hijrahkan. Jadi mulai dari yang kecil, kemudian kebersihan. Contoh ini, kita banyak mengeluarkan sampah ini, sampah plastik ini berbahaya. Kita sebagai orang beriman, sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, an-nazafatu minal iman, maka bersihkan. Jangan kita nanti ada yang membersihkan, jangan begitu. Mari kita meringankan beban saudara kita. Ini termasuk daripada hijrahnya kita, termasuk ajaran potensi daripada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, jaga kebersihan. Maka masing-masing gelasnya dipegang, kemudian bawa ke tempat sampah, dibuang di sana. Jangan malah ditendang, diinjak segala macam. Bahkan masih ada airnya ngotorin sarung temannya. Dosa. Nah, jadi kita kumpul di sini antara lain ini seperti itu, menerapkan apa yang bisa kita laksanakan daripada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tahun baru ini dinamai hijrah, yaitu hijrah itu antara lain maknanya adalah kehidupan, dinamisme, semangat. Maka cocok sekali tahun kita dinamakan dengan tahun Hijriyah. Dan juga sekalian Al-Habib Muhammad Yahya Hasan bin Ali Al-Jufri ngumpulin kita, selain menyambut tahun baru adalah juga menyambut kedatangan bulan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar lagi, ini kan sudah akhir daripada Muharram, tanggal 25, berarti tinggal sebulan lebih. Berarti kita memasuki bulannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan umur panjang, dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan dimudahkan Allah urusan kita, dimurahkan rezeki kita, dan rahmat Allah, amin ya rabbal alamin. Maka beliau mengatakan awal-awal dulu di akhir Muharram, karena kalau udah Maulid ramai, biasa undangan sana undangan sini, iya begitulah. Jadi beliau mendahului. Jadi suatu nikmat bagi kita kumpul awal ini di akhir bulan Muharram. Insya Allah kita kumpul lagi di mana-mana, kita hadiri Majelis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena keberkahan yang akan didapatkan lebih besar, sebagaimana dikatakan oleh pengarangnya sendiri, Al-Arif bin Lahil Qutub Al-Habib Ali Muhammad Husin Al-Habsyi, pengarang Simtat Durar, berkata, "Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih." Maka ketika kita hadir di majlis-majlis Maulid, otomatis kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salawat itu nyambung ruh kita dengan ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini anugerah terindah dan terbesar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu mari kita semangati, mulai dari bulan Muharram ini kita agungkan apa yang diperintahkan Allah untuk diagungkan. Begitu juga bulan Safar akan kita lalui, terus bulan Maulid seperti itu. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa dikumpulkan Allah di kebun-kebun surga, bukan hanya di muka bumi ini, juga berlanjut sampai ke surga al-hakiki, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Dilanjutkan lagi, para guru kita banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa kepinggan wonten pangarsanipun Sohibul Fadilah wal Barokah wal Karomah Habib Wazi bin Sehat. Salajengipun kita badhe pikantuk manggilan hasanah pencerahan malih saking painipun Sohibul Fadilah wal Barokah Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri dumateng panjenenganipun kasumanggaaken. Muhammad sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil islami wal iman waj'alana wa iyyakum min khairi ummah min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidi waladi adnan. Alhamdulillah ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma la sahla illa in ja'altahu sahla fa bi qudratika wa judika wa karamika wa ihsanika ij'al kulla sa'bin wa hazanin sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita cintai para habaib,
para dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wabil khusus khadimul majlis Al-Habib Muhammad Yahya bin Hasan bin Ali Al-Jufri beserta keluarga besarnya, dan juga yang telah memberikan nasihat kepada kita Al-Habib Ghazi bin Ahmad bin Mustafa bin Syihabuddin, Al-Habib Ahmad Ghazi bin Mustafa bin Syihabuddin, mata'anallah bituli hayatih, dan para habaib yang lain yang hadir, yang semoga beliau-beliau Allah berikan sehat afiat, panjang umur, diberikan selalu kekuatan, kemampuan untuk membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah, dan kita diizinkan mendapatkan berkahnya dunia sampai akhirat, amin ya rabbal. Begitu pula para kiai, para alim, para masyayikh, para gus ingkang sami rawuh, para asatid, para hufadil Quran, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang telah Allah berikan tanpa terkadang kita meminta, tanpa terkadang kita memohon, Allah berikan kepada kita dengan tujuan kita merasakan nikmat tersebut, lalu terucap dari lisan kita dan hati kita keluar kalimat Alhamdulillahirabbil. Suatu nikmat yang diharapkan kita merasakan dan kita bersyukur, maka akan ditambah nikmat tersebut oleh Allah. Termasuk malam hari ini kita berada di taman-taman surganya Allah, fi raudhah miriyadil jannah, dengan harapan dan kita isi dengan bersyukur mugi-mugi kelak kumpul sareng ing swargane Gusti Allah, kumpul dengan orang-orang ahli surga, ulama-ulama kita, para wali-walinya Allah, para nabi, para rasul, khususnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang memberikan kita kenikmatan untuk senang dengan majelis, untuk dimudahkan kita hadir ke majelis, yang mana kita tahu kita hadir di majelis saat ini kita dinaungi malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang jumlah malaikat tersebut tidak bisa dihitung dengan hitungan angka yang ada di dunia, yang malaikat ini bersambung sampai kepada arsy-Nya Allah. Mungkin kita ngaku dengan ketawaduan, mungkin kita ngaku dengan kerendahan. Majelis kita mungkin majelis yang sangat-sangat biasa, majelis yang mungkin sangat-sangat dibanding majelis-majelis yang lain mungkin lebih mulia majelis yang lain. Tapi dengan keyakinan majelis kita dihadiri malaikat, bersambung sampai ke arsy-Nya Allah. Dan di saat ini berapa banyak majelis yang sedang berdiri, berapa banyak majelis yang sedang berlangsung, berapa banyak majelis yang sedang diadakan, dan itu diadakan oleh orang-orang yang mulia, para wali-walinya Allah, hamba-hamba Allah yang istimewa, hamba-hamba Allah yang tiap mengangkatkan tangan maka terbukalah pintu langit dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di majlis itu pula hadir malaikat-malaikatnya Allah, bersambung sampai ke arsy. Jadi setiap majelis yang didirikan karena mencari ridha Allah, mengikuti ajaran yang mulia dari Nabi Muhammad, maka ada malaikat yang hadir bersambung sampai ke arsy Allah. Maka majelis itu kalau dibilang hitungannya yang hadir 1 orang, 2 orang, tapi ada malaikat yang hadir, maka di situ majelis menjadi mulia dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis yang membuka pintu Allah subhanahu wa ta'ala, majelis yang membuka pintu langit sehingga dikabulkan doa dan hajat kita, urusan dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal. Salawat dan salam kita minta kepada Allah agar selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan seluruh sahabat, beserta seluruh umat, dan kita pun menjadi bagian umat yang berkah. Salawat dan salam mugi-mugi kula panjenengan diakui umat Kanjeng Nabi, pikantuk barokahipun Kanjeng Nabi, pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi, dan kita berharap semoga mata kita ini dimuliakan melihat wajah Nabi dan mendapatkan senyum dari Nabi Muhammad, dan kita diizinkan mencium tangan Nabi Muhammad dan di dalam surga bersama Nabi Muhammad, amin ya rabbal. Ikhwani rahimakumullah, kula mung singkat-singkat mawon. Janjane kula niki catetane nggih mau minal hadirin, rawuh lenggah ngemoake mangan mulih. Tapi niki termasuk tertodong, catatannya ra ono ngisi, catatannya kula niki mung rawuh. Niki acarane pun memperingati tahun baru Islam.
Uripe awake dhewe niki mung isine peringatan. Bendino awake dhewe diperingati, hayya 'alas shalah, hayya 'alal ning awake dhewe niki termasuk wong sing ndablek. Diperingati ora tau teko. Nek tahunan rada sregep, nek bendino rada males. Yo tenan apa ora? Nggih, berarti bener belas. Kalau peringatan penting awake dhewe gak tau teko, peringatan sing langsung hubungane marang Gusti. Hayya 'alas shalah. Ayo kita sholat, cepat datengin itu panggilan Allah. Kalau kau sholat kau diberikan kemuliaan apa? Hayya 'alal falah. Kau akan menjadi orang yang beruntung. Kau akan jadi orang yang senang. Kau akan jadi orang yang bahagia. Kau jadi hamba Allah yang mulia. Tapi biasanya kau malah abot. Dianggap ibadah niku koyo ibadah dia. Tidak ada namanya ibadah biasa, itu tidak ada. Ibadah yang kita jalankan setiap saat, ibadah yang kita jalankan rutinitas, ibadah yang mungkin kita anggap satu formalitas, itu semuanya kemuliaan bagi kita. Sebab nopo? Sedaya ibadah niku tujuane mau ngarep ridane Gusti Allah. Kalau sudah untuk Allah, maka balasan pahalane ora iso dihitung ukurane menungso. Makanya orang-orang yang mulia itu kalau dengan namanya ibadah, hobi, kebiasaane, kesenengane, kenikmatane, sehingga boten nate ninggalke ibadah. Makanya hidup kita ini hidup yang penuh dengan peringatan. Sampai kita terakhir diingatkan apa? Kullu nafsin, oh ini bakal mati. Kini mati ra iso koyo ngene. Nek mati baru ngerti regane majelis. Makanya guru kami Al-Habib Umar pernah berkata kepada kita, pernah menyampaikan di majelisnya, seandainya ada orang diizinkan hidup di bumi, kembali lagi hidup setelah dia mati. Kita tahu di Al-Quran diterangkan sedekah, kita tahu diterangkan di beberapa keterangan ulama beribadah, dia sholat, dia baca Quran, dia berzikir. Benar itu semua, bukan salah. Tapi kata beliau menerangkan, kalau diizinkan hidup lagi, nanti orang itu akan cari majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang baik. Kenapa? Dari majelis itu dia tahu tentang ibadah sedekah. Dari majelis itu dia tahu tentang ibadah sholat. Dari majelis itu dia tahu kemuliaan Al-Quran. Dari majelis itu dia tahu tadi yang disampaikan guru kita, cinta kepada ulama. Dari majelis itu dia tahu bagaimana keuntungan hadir di majelis yang senajan tekane mung turu teko awal ngantos akhir ngiler meneh. Tasih pikantuk maaf ngapurane Gusti. Sebab kalau majelis yang didirikan orang-orang yang baik, majelis yang didirikan orang-orang yang mulia, majelis yang didirikan orang-orang yang soleh, maka majelis itu tidak mungkin tidak bermanfaat. Majelis itu pasti akan mendatangkan manfaat. Karena tempat ini kalau berbicara, tempat yang panjenengan duduk ini kalau bisa ngomong, dia ngomong, kangen saya dengan majelis-majelis ini. Saya rindu dengan orang-orang yang mengaji. Saya rindu dengan orang-orang yang berzikir. Saya rindu dengan orang-orang yang beribadah. Kenapa? Sebab mereka pun merasakan, mereka pun makhluk-makhluk yang ada di sini, tanaman, tempat duduk kita, tanah, merasakan rahmatnya Allah. Nek wis diparingi peringatan kematian sik tetep gablek ya mang dasar awake dhewe niki ya apa istilahnya. Wis ya termasuk jejen-jene budek ning ngakune kupinge rada waras, asline ora waras. Termasuk peringatan tahunnya yang baru, awakmu ki lawas kabeh. Awakmu ki pun tambah umure kontrake makin habis. Kira-kira ada tambahan kualitasnya apa mboten? Ada tambahan kebaikan nggak? Nilai kita bertambah atau tidak? Nilai kita makin mulia atau tidak? Kualitas ibadah kita makin baik atau tidak? Makin cinta kepada Allah atau tidak? Makin rindu kepada Nabi atau tidak? Makin berharap dengan surga Allah atau tidak? Makin kepingin waktunya digunakan untuk beribadah kepada Allah atau tidak?
makin senang dengan majelis-majelis seperti ini atau tidak? Kalau tidak ada, berarti ada yang gak beres dengan diri kita. Sudah berapa kali kita hadir, kok masih santai-santai saja? Oh, ono sing kurang iki. Berarti awal diri ini benar-benar, artinya belum pernah merasakan benar-benar nikmatnya majelis, nikmatnya berzikir kepada Allah, nikmatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Sehingga kalau kita dengar ulama-ulama termasuk yang berhubungan dengan ibadah Ramadan, Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, yang termasuk datuknya para dari Habaib Baharun, beliau kalau Ramadan nggak mau baca Al-Quran siang hari. Kenapa? Karena ingin merasakan nikmatnya ibadah saat puasa. Intinya orang puasa ada rasa lapar, rasa haus, ngelah. Dia nggak mau baca Quran. Kenapa? Ditanya, ya Habib, kenapa Anda nggak mau baca Quran di siang hari di bulan Ramadan? Padahal pahalanya lebih besar. Malam Ramadan itu pahalanya besar, tapi kalau saat puasa pahalanya lebih besar. Karena dalam keadaan menahan lapar, menahan haus, menahan nafsunya, menghilangkan syahwatnya, beribadah kepada Allah itu pahalanya berlipat-lipat. Kata beliau, iya itu saya tahu, tapi saya ingin tahu rasanya orang ibadah yang nikmatnya puasa, orang lapar dan haus, saya ingin tahu. Nah kenapa ya Habib? Emang baca Quran nggak kerasa? Saya kalau baca Quran nggak pernah kelaparan. Saya kalau baca Quran nggak pernah kehausan. Saya kalau zikir sama Allah kadang lupa waktu. Saya kalau sudah sholat nggak ingat yang lain, saya cuma ingat Allah Subhanahu. Makanya harus ditingkatkan kualitas kita. Pelajarin ilmu-ilmu agama. Cari manfaat besar dengan majelis-majelis seperti ini. Mugi-mugi majelis kados menika niku dadi akeh kula panjenengan mulya dunya akhirat. Selamat dunia akhirat. Dadi ahli surga. Amin Allahumma. Semoga majelis seperti ini langgeng. Majelis seperti ini istiqomah. Habib Yahya diberikan sehat afiat. Dipanjangkan umurnya. Guru-guru kita semuanya diberikan sehat afiat. Pengurus panitia di majelis ini semuanya mendapatkan berkah. Hidupnya makin berkah, keluarganya makin berkah, rezekinya makin berkah, lingkungannya makin berkah, dan jadi orang yang makin taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan kumpulnya kita di tempat ini, semoga setiap dari kita dosanya diampuni sama Allah. Hajat dan doanya, keinginan dan niatnya dikabulkan oleh Allah. Terutama niat kita untuk menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita berharap mendapatkan doa, berkah doa dari Nabi. Kemarin kita baca kitab Tanbihul Ghafilin. Nabi Muhammad berdoa, Allahumma man ahabbani farzuqhul afaf wal kafaf, wa man abghadani farzuqhu malan wa walada. Nabi berdoa, ya Allah, kami mohon kepada siapapun yang cinta kepadamu, berikan kepada mereka rezeki, kemuliaan dan kecukupan. Jadi tidak tahu kekurangan. Senajan maaf ketinggali kaya mboten sugih ning mboten nate kekurangan. Makanya kadang ana dungane entekno. Entek? Ono. Daripada entek ana bingung. Jadi doanya Nabi ini mustajab. Cuma cinta sama Nabi. Beliau doa, man ahabbani, barang siapa cinta kepada Allah, jadikan mereka orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, terjaga kehormatannya, terjaga harga dirinya, dan dia dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup niku mama kadang sing pertama rasa cukup niku ning ati. Ting manah panjenengan. Pun gadah napa rasa cukup, alhamdulillah, dia nikmati niku. Tapi kalau orang yang tidak pernah merasa hatinya cukup, punya apapun tidak pernah puas, dan hidupnya rata-rata tidak enak, seenak-enaknya tidak pernah. Sekali sih didulai wong liya, jadi tolak ukurnya orang lain, sehingga dia yang dia miliki tidak pernah dia nikmati. Kepikiran wong li, akhirnya tidak pernah nikmat hidupnya, susah. Dan yang dimaksud cukup itu hatinya pertama cukup, sehingga orang dinikmati, alhamdulillah. Nah kalau sudah dia bersyukur, ditambah sama Allah.
Dan yang kebalikannya, man abghadani, barang siapa yang benci kepadaku ya Allah, berikan mereka apa? Harta dan anak keturunan. Bingung ya? Bingung ya gimana ya? Awak dhewe pengine sugih-sugih kabeh. Sing dimaksud iki apa? Harta sing dadekno adoh saka Gusti Allah. Harta sing malah dadekno cilaka. Harta sing maaf-maaf boten dadekno ahli surga, malah maaf-maaf sengsara dadi ahli neraka. Anaknya juga gitu. Anak yang dibanggakan, anak yang dicintai, anak yang menjadikan besar iso diomongin lah. Tapi ternyata anak yang menjadi fitnah besar baginya. Fitnah yang akhirnya dia terbawa sehingga dia pun menjadi orang yang celaka. Naudzubillah min. Mugi-mugi kula panjenengan diparingi permen kali Nabi, tresno kali Kanjeng Nabi, cinta kepada Nabi, mahabbah kepada Nabi, dan kita mendapatkan berkahnya doa Nabi. Dan yang terakhir kita berharap termasuk nopo awake dhewe tresno kali Kanjeng Nabi pikantuk kemuliaan man ahabbani kana ma'i fil jannah, yang cinta kepadaku akan bersamaku di dalam surga. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih yang tak terhingga pada beliau Sohibul Fadilah wal Karomah wal Barokah Habib Hasan bin Abdul Al-Jufri yang telah berkenan rawuh memberikan mauidul hasanahnya serta lantunan doa-doa. Insyaallah mustajabah, amin Allahumma. Kemudian tausiah mauidul hasanah berikutnya dimohonkan kepada saya Munal Mukarramun Romo Kiai Haji Rizal Nuruddin. Pada beliau waktu dan tempat diaturkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang jawab ikhlas banter ditungake panjang umur. Kathah rezekine. Banter amine. Diwangsuli nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyati liridhaillah wa ma'unatillah wa li syafaati rasulillah wa li karamati jami'i awliyaillah wa bi barakati hadhihi lailah wa bi barakati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi huwal awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidul anbiya wal azkiya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil jaza. Amma ba'du, hadratal mukarramin, julasail ulama, al-fudala wal habaib al-a'izzah, wonten ing ngarsanipun para alim, para ulama, para habaib, para kiai ingkang rinten dalu sumanding kitab suci ingkang minangka dados saka guru cagake agami. Kira-kira nek ana omah, masjid, musala mboten enten cagake dadine pripun? Mestine ambruk, rusak, ora karanggenai. Mula didongake habib-habibe, kiai-kiai ini muga-muga paringi panjang umure. Saged nuntun awake dhewe sak keluargane nganti slamet donya akhirate. Amin Allahumma. Kula nyuwun dalu punika mauidul hasanah aja dibanding-bandingke. Mergo iki lagi viral aja dibanding. Kula niku cedhak kalih habaib niku rada sungkan. Siji kalah nasab, loro kalah ganteng. Sallallahu Muhammad. Ya bareng-bareng kula jenengan ingkang nomor 1 sedaya para sepuh ingkang kersa lenggah rawuh, ingkang lebdo ingkang weruh,
Sohibul makan wal makanan. Panjenenganipun guru kita ingkang minulya Habib Yahya Al-Sufri. Sedanten para habaib ingkang rawuh dalu niki. Mugi-mugi saestu-estu kula jenengan ngrasakaken cedhak kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi kula jenengan caket kalih putu-putune. Mugi-mugi dados barokah dunia akhirat kula panjenengan selamat. Amin Allahumma. Ingkang nomor 1 boten wonten tembung kalam omongan ingkang langkung utami kejawi kita muji marang zat kang maha suci, zat ingkang bolak-balik ati. Marhaban ya Habib, amin. Ingkang maringi rezeki dhateng kula jenengan sami, mugi-mugi Maulidin Nabi dalu niki dipun catet dening Gusti Allah dadi amal silaturahmi, manfaatipun gawake umur ngakehke rezeki. Nek rezeki amine banter nggih. Monggo bareng-bareng disyukuri kanthi muji marang Gusti biqauli tahmid alhamdulillah wa syukru. Diakoni napa mboten awake dhewe wis nampa kenikmatan sing gedhe. Diukur gedene mboten enten ukurane mergo saking gedene. Umpami diitung mboten enten hitungane mergo saking kathahe. Kantos Gusti Allah ngendika ten Quran ditulis gedhe. Jenengan nggih hafal ayate. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dipare lamun kula jenengan ngitung nikmating pangeran, yektine ora iso ngitung mergo saking kathahe nikmate Gusti. Sepisan sing ketok mata sing lagi dirasakno napa awake diparingi waras. Muga-muga mboten waras awake tok ning tumus tekan batine. Amin. Mergo sing ngrasake ayem tentrem susah bungah niku batiniah. Jenengan dahar enak kaya apa nek batinmu ora penak rasane ya ora. Iki ngaji nata ati pengajian mboten pinter-pinteran ning golek ridaning pangeran. Muga-muga kula jenengan entuk kasuwargan. Allahumma amin. Allahumma amin. Joko Tingkir. Joko Tingkir niku wali raja. Ora entuk. Tapi nek ora barokah Joko Tingkir mboten viral ngeten iki. Kira-kira digawe pardi ngono ora payu ta kira. Shollallahu alaihi Muhammad. Shollallahu alaihi Muhammad. Ora usah digawe mumet, digawe seneng awake dhewe ketemu Kanjeng Nabi. Bareng-bareng kumpul kali duriyae Kanjeng Nabi. Muga senenge ati kula panjenengan ndadekke panjang umurmu. Wong nek seneng niku bahagia, bahagia ndadekke panjang umur. Allahumma jenengan seneng apa susah? Ngeten. Seneng niku mboten saged dipun apusi. Nek ilat iso ngapusi. Tapi sing jenenge seneng niku rasa ati. Sakniki jenengan kula tangleti. Maulid acara niki niku suwi napa suci? Malah pename. Aku ndelok niku yo do pucet e koyo ngono jan. Iki perkara niki wis ngenteni pakaman. Ulah ala Muhammad. Pepatah Arab mengatakan ngeri. Nggih. Mangkana himmatuhu sapa wonge sing pikirane mung urusane perkara sing dilebokke wetenge. Apa sing dilebokke wetenge? Jaharan kali unjukan. Nek pikirane mung PKH terus ya. Pajak PKH kan ketok lah. Ya, PKH-ne pun cair dereng, Bu. Ndek ora ini ombu-ombu. Muga barokah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Wong niku nek pikirane selalu perkara sing dilebokke weteng, pakanan dan minuman. Allah. La Muhammad. Wa kana qimatuhu, maka harganya orang itu tidak lain seperti perkara yang dikeluarkan dari perut. Perkara sing dintokke saka weteng niku napa? Makane kula jenengan dalu niki bebas jan niku pinter diulur-ulur perkarane. Lah apa pikirane jenengan perkara ora di makanan saja. Tapi padahal jenengan orang mikir niku tetep ana jatahe. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka niki dina sing dilebokke ning nggon weteng, dilebokke ning ngene raga, mboten mung pakanane sik.
Tapi napa rahmate Gusti Allah jenengan mulih ing mriki di ngapura dosane kali. Niki nek diteruske sampean iso dadi wali lho niki. Dene kok gagal ya walian gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Wetan kali kulon. Niki wetan kali napa kulon kali? Ora ana kaline. Ya Allah, tengah-tengah omahe Sumini. Kene ora ono Sumini kok. Saiki ngaji besok ya bareng-bareng manut Kanjeng Nabi lumantar saking para kiai sholatu salamu ala toha sholatu salamu ala yasinillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad sholli ala Muhammad. Para rawuh nek jenengan ditari pengen swarga apa neraka? Kepengin bejo napa cilaka? Kepengin mulya napa ina? Nek kepengin mulya kula jenengan dalu punika dimulyake kali Allah Subhanahu wa taala. Mergo napa dipanggihke kalih piyantun-piyantun ingkang mulya. Mugi-mugi acara ing kados menika dalu punika dadi bukti kula lan panjenengan mulya donya akhirat. Mergo hubungan kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noponan mawon Bu jenengan titeni. Sinten mawon, oponan mawon. Angger hubungan karo Nabi Muhammad mesti kecipratan kemuliaan Kanjeng Nabi. Aja meneh kok wong, ora wong mun mulya kok. Sinten ku? Oponan niku. Ngeten Pun, niki gampang-gampangan. Dina seminggu sing paling apik dina napa? Ono minggu mergo prei. Ono Setu bayaran. Napa Bu jenengan? Jumat. Al Jumu'atu sayyidul ayam. Dina Jumat ratune dina. Kenapa dina Senin kok katut mulya? Bahkan dina Senin luwih mbok mulyake daripada dina Jumat. Buktine sing diposoni dina Senin apa Jumat? Lah nggih kok jare ratune dina Jumat. Nate jenengan mosoni dina Jumat. Ramadan kok mbok omongke kedul. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Dina ora ngerti apa-apa. Begitu dinggoni Kanjeng Nabi, hubungan Kanjeng Nabi mergo laire Kanjeng Nabi dina Senin, dadi mulyake wong dadi posoni. Niki kan mboten wong. Kula dudahi melih panggonan sing hubungan karo Kanjeng Nabi barokah. Bukti kota Madinah. Mun nate mriko. Sesian lho. Muga-muga do iso rono. Aminmu ketok tenanan. Muga-muga makbul. Allahumma. Oh gampang. Niku ngeten awake dhewe niku nggawa ilmu kaya mbiyen. Nalikane seneng karo cah wedok niku carane cah wedok niku siji gen kenal, loro gen seneng napa kirimi salam. Mbiyen ora ana HP, ora ana WA, ora ana Facebook, ngirimi salam lewat koncone. Akhirnya kenal. Terus seneng dadi bojone. Awake dhewe ngoten. Niki Maulidin Nabi yang ada itu sholawatan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga salame awake dhewe itu berarti kali Kanjeng Nabi. Sampeyan kula niku digandeng tangane kali Kanjeng Nabi saged ziarah ning Madinah. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ora rawuh Madinah niku barokah kaya ngoten mergo nyimpen jasate Kanjeng Nabi. Kira-kira gampang-gampangan umpama makome Kanjeng Nabi ora ning Madinah.
umpama ning Klipang umpama lho. Kira-kira wong umroh, wong kaji ziarah ning Klipang napa ning Madinah? Berarti sing mulya Nabi Muhammad napa Madinah? Mula kula wani yakin ngger-ngger panggonan dinggoni maulidin Nabi, diwacake selawat Nabi, mesti panggonan iku dibarokahi kalih Gusti Allah. Seperti halnya kota Madinah. Jenengan deloki Kadilangu nyimpen jasate Sunan Kalijaga, wong pirang ewu sing entuk barokah ning Kadilangu. Mula dalu punika wong Klipang dadi kesokan barokah. Didongake kula lan panjenengan para malaikat ingkang dipun dawuhke guru-guru kita kala luar biasa. Ini bukan nikmat biasa. Kula jenengan kok iso njangkake sikile. Bareng-bareng kumpul kali para habibe, insyaallah selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Nek nyoto seneng kali Kanjeng Nabi, angkat tangane. Loro tok. Pun jenengan kula duda Ibu, kenapa biasane selawat niku dimulai huruf nida, huruf panggilan ya. Mergo kula jenengan berjarak dengan Rasulullah. Kanjeng Nabi Madinah awake dhewe ning kene. Mula nek celuk-celuk niku ora mung lambene sing muni gembor karo nabine, tapi napa kemlawi tangan. Sumini ning kono. Mula biasane sholawat qasidah mesti dimulai dengan huruf nida ya. Ya Imam Ar-Rusli, ya Ayyuhan Nabi, dan seterusnya. Mula kula panjenengan bareng-bareng muga-muga sing angkat tangane dicatet asmane dados umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing angkat tangane paringi sehat tanpa obat. Sing ora angkat tangane stroke berarti wong. Wong sing sehat iku iso ngene. Sampeyan kok kalah kalau Pak Lurah, Bu Lurah kata perangkate. Nek setiap minggu do senam nganti nyewa sound system 1 ngono ki ya. 2. Awake dhewe ya ngono ning ki barokah. Muga-muga kula jenengan astane niki tangane digandeng kali Kanjeng Nabi. Khud biyadi Kanjeng Nabi nangkep tangane awake dhewe kersa saged sowan ning ziarah makom Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Habibi. Ya Rasulullah. Salqa. Kanjeng Nabi. Engkang purun ngangkat tangane Kanjeng Nabi. Jenengan kersake saged ziarah ten makom panjenengan ya Rasulullah. Ya ya Rasul. Dalu punika kita nyuwun saged ziarah wonten makom panjenengan Kanjeng Nabi. Sallallahu assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Qad daqat khilatuna adrikna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan latihan besok nek sowan ziarah ning Kanjeng Nabi yo sampeyan ngangkat tangan mek mlaku. Apa terus ngono kuwi linggih ngeten iki kok enak men sampeyan. Ambek mlaku. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Muga-muga kula jenengan sehat saestu panjang umur. Amin Allahumma. Ya Habibi. Tangan loro. Nerbang. Yo. Allah. Wa
kalau wau Madinah dadi barokah mergo hubungan kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah enten sing kira-kira kadang-kadang disepelekke wong. Tapi begitu hubungan karo Nabi Muhammad do dirumati wong, do dimulyake wong. Aja meleh niki wulan Muharram. Kalau wingi digeret merono, digeret mrene, diusek-usek rambutnya itu do brodol. Sinten niku? Anak yatim dimuliakan. Mbok mulyakno, nganti mbok seragami. Nganti disantuni. Mergo napa? Hubungan karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa niku hubungane? Mergo Kanjeng Nabi ngendika, sapa-sapa sing wani nanggung anak yatim, tak tanggung mlebu swarga Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Maka yang namanya santunan belum tanggungan. Kalau mau peningkatan menjadi tanggungan. Nek santunan diparingi wis selesai. Tapi nek tanggung ya ditanggung. Entek kainah, burung entek kainah. Iki yatim piatu kabeh malah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Maka malam niki kula panjenengan mesti dimulyake kali Gusti Allah. Mergo awake dhewe hubungan kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga nganti tekan matine awake dhewe tetep hubungan kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma. Para rawuh niki Habib Yahya inggih nyukuri nikmatipun Allah paringi panjang umur. Niki tahun baru. Tahun yang akan datang semoga jadi tahun-tahun yang barokah. Niki awake dhewe mikir berarti jatah donya kula jenengan sedaya wis suda gelem ora gelem dipikir awake dhewe umur pira. Terus awake dhewe niki wis entuk apa? Duwe ngamal pira? Diitung. Pikir-pikir berapakah usiamu pira wis? Aku no jenom 18 kok. Surah ala Muhammad. Hitung-hitung berapa banyak amalmu. Jangan kikir terhadap harta bendamu. Sedekahkan untuk amal jariyahmu. Umur itu adalah anugerah Allah, maka gunakanlah untuk beribadah. Harta benda itu karunia Allah, maka sisihkanlah untuk bersedekah. Allahumma. Mula dalu punika jenengan wis sedekah kabeh. Jenengan termasuk wong lomo kabeh. Allahumma. Paling mboten jenengan lomo meluangkan waktu malam hari ini untuk kita bisa berkumpul. Jenengan lomo wis ndongake wong. Lho, niki nek ora wong apik mboten saged. Jenengan dongane kabeh kancane, jami'il muslimin wal muslimat, mukminin mukminat, semuanya kita doakan semoga Allah memberi ampun dosa-dosanya. Amin Allahumma. Ora ana pengecualian si A tidak, si B tidak, tidak. Semua saudara-saudara kita. Apa melih sing rawuh saestu-estu, mugi-mugi barokah Maulidin Nabi kula jenengan di ngapura dosane saestu. Amin amin Allahumma. Amin ya rabbal. Muga-muga kula jenengan diparingi panjang umur. Khususipun para habaib yang rawuh panjenenganipun Habib Yahya, semoga dipanjangkan umur beliau. Saged nuntun awake dhewe lan kula panjenengan saged napa mengambil daripada perilakunipun beliau. Satu yang saya tidak akan pernah lupa dari Habib Yahya. Napa niku? Habib Yahya ketika ketemu siapa saja, selesai acara pasti beliaunya minta maaf, itu pasti. Pun jenengan kumpul kali Habib Yahya dimanapun, wong loro, wong telu, rampung acara, pasti Habib Yahya bilang, dimaafin ya.
Sampean pernah kumpul begitu nggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka para rawuh, itu yang perlu kita teladani dari beliau. Ketemu sapa wae, urusan napa mawon, rampung niku mesti panjenenganipun nyuwun ngapura. Dhewe sing ora kentang ora wirut. Tahu Bu jenengan kumpul karo kanca tangga rampung acara, yuk nek ana ngapurane ya Bu. Nek ana kesalahane di ngapura sing akeh. Nate ngoten niku. Kuwi nek ora bodho mbah mboten. Tapi Bib Yahya ndak. Bib Yahya itu di mana saja, ketika ketemu siapa saja, berdua sekalipun, ketika selesai pasti beliau minta maaf. Padahal nggak salah. Seperti acara ini ada panitia. Panitia itu tidak ada omongan liane, kecuali apa? Minta maaf yang sebesar-besarnya. Ono wong ora salah kok ngaku salah. Kuwi ora waline Gusti Allah ora ono. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu kali lagi, sholat itu salah enggak? Sholat niku bener napa mboten? Salah tidak? Baik atau buruk? Di dalam sholat ada pengakuan dosa. Bukti nih ono donga Rabbi fir wali daya kondi. Maulid Nabi ada pengakuan dosa. Tadi kita asrokol, ada kita memproklamirkan, bukan hanya proklamasi, kita proklamirkan diri kita, mohon ampun kepada Allah. Rabbi faghfirli ya Allah bibarkatil Muhammad ya Allah. Maka kita yakin hari ini kita diampuni dosanya oleh Allah. Amin Allahumma. Mekaten ingkang saged kita aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten jilma manungsa limrah kok gak salah, manungsa biasa kathah dosa, kesalahan kekhilafan sengaja mboten sengaja nyadong agunging pangapura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semangat. al-badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi وجب شكر علينا ما دعا لله إذا طلع البدر علينا بثنية الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله إذا صلوا على النبي محمد صلى عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kamalul wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil ma'ad sirra wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal hadirat ikhwan rahimakumullah. Wabil khusus beliau sahibul bait, sahibul hajah, orang tua kita bersama, guru kita bersama, dan Habib Yahya Al-Jufri, berarti juga para habaib yang hadir. Wabil khusus beliau guru kita Al-Habib Hasan Abdurrahman Al-Jufri,
begitu juga kepada beliau Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Jufri dan para habaib yang lainnya, yang kita tentunya selalu mengharapkan daripada kemuliaan dari Allah dengan adanya kita dekat dengan beliau-beliau dan hadirnya beliau-beliau bersama kita. Dan kita pun mengharap kepada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kenikmatan kumpul malam hari ini bersama, besok di padang mahsyar kita kumpul bersama kakek beliau-beliau, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula sebagaimana Allah Ta'ala berikan kepada kita semua kenikmatan di malam hari ini, kita duduk untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, menyebut-nyebut nama kekasih Allah. Kita memohon kepada Allah agar kenikmatan ini Allah Ta'ala selalu langgengkan untuk kita semua. Kenikmatan ini selalu berikan kepada kita semua. Dan kita minta kepada Allah, apabila Allah Ta'ala ingin mencabut nyawa kita nantinya, kita dalam keadaan sebaik-baik keadaan, yaitu keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyaral hadirin wal hadirat ikhwani rahimakumullah, ketika kita berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad, ketika kita duduk bersama-sama di tempat ini hingga waktu larut malam seperti ini, ketahuilah tidak ada yang dapat kita syukuri kecuali hanyalah satu hal, yaitu tandanya Allah masih sayang sama kita. Karena di malam seperti ini, yang kalau bukan malam ini kita kumpul di sini, tentunya kita berada di rumah masing-masing. Keadaan kita wallahu a'lam, apakah kita dengan Allah atau tidak. Tapi karena Allah Ta'ala sayang sama kita, di sana ada orang yang lebih memilih tidur, ada yang lebih memilih untuk duduk bersama keluarganya, ada yang memilih untuk bekerja mencari dunianya. Semuanya silahkan, betul. Apa yang pingin silahkan. Tapi permasalahannya adalah ketika Allah sayang kepada hambanya, Allah pilih hamba-hamba pilihan. Kalau orang sayang kepada seseorang, pasti tidak akan diletakkan di tempat sembarangan. Orang menginginkan mencintai suatu barang, sesuatu yang berharga, tidak akan diletakkan sembarang tempat. Orang punya emas, masa sama seperti dia meletakkan sandal jepit. Emas kita punya, masa diletakkan sama seperti sandal jepit? Begitu juga Allah memiliki hamba-hamba yang Allah sayang, hamba-hamba yang Allah pilih, hamba-hamba yang Allah cinta. Maka tidaklah Allah letakkan hamba-hamba pilihan tersebut kecuali di tempat-tempat yang isinya ingat kepada Allah. Jadi jangan kita malah grundel, nyesel, sumpah, apalagi tidak ikhlas. Percuma. Nek bahasa saya punya guru itu, wis kowe iki wis koyok ngono ikhlas. Daripada kowe wis koyok ngono ora ikhlas, malah ra entuk loro-loro nih. Maknanya ketika keadaanmu harus sudah duduk hadir majelis, mau waktu datangnya ndak enak karena diundang, mau datangnya karena terpaksa, mau niatnya tak kira delok tak ternyata suwi, tak pikir acaranya koyok sing biasanya ternyata ora koyok biasanya. Apapun keadaannya, kan sudah nek bahasanya wis kadung. Kowe numpak motor kudanan, Pak. Wis kadung kudanan terus meh protes. Malah ya tak kudanan nih, aku jana. Ikhlas wae, alhamdulillah, kena udan nikmat wis. Begitu juga duduknya kita di sini, ikhlas Pak. Ikhlas. Angel wong ikhlas. Tapi ikhlas kuwi bau bakal dirasake sok ben ning akhirat. Nek ning dunya wong ora bakal iso ngrasake. Yang di sini nih, ada yang tidak ikhlas, ada yang ikhlas, ada yang berubah mukanya. Podo kabeh kok. Podo mbuh podo sumpek kabeh, mbuh podo raine ngantuk kabeh, mbuh podo raine ngelek kabeh, mbuh podo raine kecut kabeh, mbuh podo raine ganteng kabeh, senyum kabeh, manis kabeh, nikmat kabeh. Nah, karena itu yuk ikhlas dalam segala apapun. Baik enak dari Allah, ikhlas nerimanya. Nggak enak, ikhlas. Karena keikhlasan adalah tolak ukur dari
ijabahnya Allah Ta'ala untuk segala amalan kita. Allah bakal terima kita kalau kita ikhlas. Kecuali hanya satu hal, satu amalan. Ikhlasmu, ikhlasmu, tetap Allah akan terima. Apa itu? Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Aku sholawatan dan apa? Habis piye meh jarene nek meh lulus ben sholawatannya sing akeh. Ya wis tak wacane lah. Kowe kok sholawatan apa? Kepaksa aku nek ra melu sholawatan aku diomeli yo mbek bapakku. Halo salah. Hasilnya tetap Allah akan menerima. Apapun tujuannya. Nah, berkat kemuliaan itu tadilah khususiyah yang Allah berikan. Tidak Allah Ta'ala berikan kepada sembarangan. Kepada siapapun Allah Ta'ala tidak berikan. Kepada siapa? Hamba-hamba yang Allah pilih sehingga lesannya dimudahkan oleh Allah untuk selalu basah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap saat, setiap waktu. Begitu juga Rasul SAW mendoktrin, memberikan daripada semua dalil, memberikan semua, mencurahkan keutamaannya sholawat. Bahkan Nabi sendiri kepada dirinya sendiri untuk memerintahkan kepada umatnya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan hanya itu harapan kita. Kalau kita mau mengharapkan amalan yang lain, berat. Mau dihitung-hitungan, mau mengharapkan sholat kita, isya kita, subuh kita, sunnah kita yang lain, mau diharapkan untuk bisa mendapat pertolongan Allah, mendapat pertolongan dari Nabi Muhammad besok di padang mahsyar, repot, sulit, berat. Karena itu sholawat. Perbanyak sholawat. Berdiri, sholawat. Duduk, sholawat. Selonjor, sholawat. Kopiahmu miring, sholawat. Kopiahmu lurus, sholawat. Boyokmu pegel, sholawat. Melaku, sholawat. Numpak motor, sholawat. Numpak mobil, sholawat. Numpak becak, sholawat. Dalam keadaan apapun, sholawat kepada Nabi Muhammad. Kowe nyapu bu, sholawat. Asah-asah, mbah-mbah, ngepel, berseni sawang. Apapun keadaan kita, baca sholawat. Karena sudah hanya ini tok. Mau hitung-hitungan lagi? Mau dihitung dari baca Al-Quran kita? Iya kalau baca. Kalau enggak, kalau membaca enggak ikhlas, malah na'udzubillah min dzalik, bisa menjadi hujjah alaik, untukmu akan dituntut nanti. Ya Allah, fulan membaca Al-Quran, fulan membaca kalam Allah, fulan membacaku ya Allah, tapi dia tidak menjalankan apa yang dia baca. Na'udzubillah min. Wah, nek ngono aku rasa baca Quran, bodone ping 2. Bodohnya 2. Kowe iki wis bodho maca. Nek kowe bodho maca ngerti. Nek ngerti sok men ngamal. Wis bodho ora maca ora ngerti. Akhirnya bodhone double do. Naudzubillah min. Tuntutannya akan lebih. Hambaku, engkau di dunia Al-Quran aku turunkan, engkau baca enggak? Enggak, diadab sama Allah. Engkau amalkan enggak? Enggak, diadab sama Allah Ta'ala. Kalau ditanya, engkau mengamalkan apa engkau membaca? Aku baca ya Allah. Engkau amalkan apa tidak? Tidak ya Allah, maka diadab karena tidak mengamalkan. Tapi bacanya enggak kena adab karena memang dibaca. Nah, sholawat kepada Nabi Muhammad tok, enggak ada yang lain. Dalam keadaan apapun, bahkan sampai kalau untuk kita memudahkan, di situ ada aplikasi yang kalau kita buka handphone gitu, handphone kita dikunci terus kita buka atau pencet, itu langsung sholawat sendiri. Lu bayangkan, bonek ngono aku tak masang kuwi we. Sing sholawat HP nih, awakmu ora? Ya HP-mu sing ning surga awakmu. Paham nggih? Yang kedua, yang kita minta pulang dari sini, beliau tadi sudah menyampaikan, guru-guru kita semua, guru saya juga.
Beliau-beliau menyampaikan ilmu, yang kita minta pulang dari sini kita bawa ilmunya. Kalau tidak, maka lihatlah pelajaran seperti ini. Setiap kita nanti pulang itu kalau digambarkan nyata, setiap kita pulang membawa beras. Ada yang bawa berasnya itu tadi 2 kantong, 3 kantong, 10 kantong, macam-macam. Yang penting membawa beras. Anggaplah rata, setiap kita bawa 10 kilo. Setelah bawa pulang, di sini ada kedudukan orang-orang yang berbeda-beda. Dari mana kedudukan perbedaannya? Dari apa yang dia nanti hasilkan setelah pulang dari tempat ini. Ada yang bawa beras, diterima berasnya, dibawa, di tengah jalan karungnya bocor, dia nggak sadar, sobek, jalannya, luluh, kok entek beras. Sampai rumah, ada yang dia bawa sampai rumah, dibawa, ditaruh, dibiarkan aja sampai rusak, sampai busuk. Pulang puluh tahun, Mus. Ada di antara mereka dibawa, diterima, ketika dikasih diterima, setelah itu dijarke wae, tidak dibawa pulang. Ada di antara mereka diterima, malah dikasih ke temannya, "Mbok kowe wae, aku ora gelem. Kowe lho, kowe sing butuhnya." Nanti tak kasih contohnya satu-satu. Ada di antara mereka yang sudah dikasih, malah ngomong, "Aku rak butuh, nyah nggo kowe wae." PO. Ada di antara kita yang benar, bukan yang paling benar, karena tidak ada yang paling benar. Ini yang benar sudah paling tinggi. Apa itu? Dapat beras, dibawa pulang ke rumahnya, dimasak, dimakan sama keluarganya. Alhamdulillah ada lebihnya, dibagikan tetangganya, dibagikan kerabatnya, dibagikan saudaranya, dibagikan teman-teman kantornya, dibagikan siapa saja yang ketemu di jalan. Terus, ini percontohan, gambaran pendekatan akal. Kita datang ke sini kosong, tidak punya apa-apa. Bawanya apa? Dosa pasti. Yang pasti-pasti aja sudah. Dosa. Kesalahan pasti. Ketidakikhlasan pasti. Ketika kita berangkat ke sini semua itu, nanti kita pulang hilang semua itu. Hilang semua itu. Yang tidak ikhlas jadi ikhlas. Yang punya banyak salah jadi hilang kesalahannya, dimaafkan sama Allah. Yang banyak dosa diampuni segala dosa-dosanya. Tambahan lagi, kita pulang akan membawa ilmu. Nah, itulah ibarat beras tadi. Kita golongan yang mana? Yang nomor 1, 2, 3 atau yang mana? Tidak ada yang lebih benar, adanya benar. Kalau kita tidak benar, berarti kita berada di golongan yang sah. Bawa pulang ilmu yang sudah diberikan oleh beliau-beliau semuanya. Kita bawa pulang, kita amalkan. Ibarat orang yang membawa pulang, yang dimasak berasnya, dimakan keluarganya dan lain sebagainya, adalah dia memberitahu, dia mengamalkan di rumahnya, mengamalkan di keluarganya, tetangganya, kerabatnya, kantornya, teman-teman yang lainnya. Itu semua diamalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dikasih tahu, itu caranya. Nah, yang terakhir okay? Jangan tinggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau sholawat itu yang paling gampang. Mengamalkan sunnahnya Nabi itu di atasnya sholawat. Sisi beratnya di atas sholawat. Maka karena itu jangan kita mudah-mudahkan sholawat untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ini yang paling gampang, Pak. Ikan mau maca sholawat, nggih. Maca maulid ra? Kowe ngelar Pak? Ngelar Pak? Pasti ngombe apa ora? Ngombemu ngangan tangan apa kiwa? Hah? Sing tenan lho. Tak praktekke engko baru. Ini coba njedeh banyumu, Mas. Kae we. Iki banyune nggih. Dicekel tangan kiwa. Ditusuk sedotan tangan, baru kuwi dia pakai. Pindah tangan ki kan bar ngaji. Nek mau prakteke, paham nggih? Kowe nek udut tangan apa? Tangan-tangan. Ngelak ngombe tangan.
Kudune tak derek sik, derene ndi ra nasbak ya. Ya wis aja kata-kataan nggih. Paham nggih? Paham nggih? Kowe mangan jajan apa ora? Ora ana jajane. Mangan sego apa ora? Dereng. Bar iki mangan tak kei bocoran gudangan. Tak kei bocoran ana grehe nak. Tambah meneh ana mine. Enak tenan. Ana ndodadare. Tak kei bocoran ana krupuke. Sing penting mangan krupuke melu carane Kanjeng. Paham nggih? Tangan, tangan, tangan. Kadani Allah wa ikum rasulatul mustaqim. Hada wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi Diaturkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada beliau Sohibul Fadilah wal Barokah Habib Muhammad Amin bin Abdurrahman Al-Atas, yang meskipun sibuknya banyaknya acara yang bersamaan, beliau tetap rawuh memberikan pencerahan dan lantunan doa. Luar biasa malam hari ini, banyak ilmu yang kita dapatkan, doa yang kita terima dari para ulama. Insya Allah jadi wasilah terkabulnya doa dan hajat kita. Amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah, adicara sampun paripurna. Dumateng panitia penyelenggara, dumateng para kadang kanca wingking enggal paling wados dateng para dhuyufur rahman, para pecinta Nabi Muhammad. Monggo sedaya malih dumateng para kanca, para kadang cekat-ceket nggih niki sampun kadung ngelak banget. Kula ngombe teng mriki sedaya itu sing ngandhap. Nika monggo dumateng para kadang lajeng nyuwun pangapunten dumateng para rawuh. Mugi bilih wonten kreng trapsila anggenipun nampi rawuh payen sedaya. Habib Yahya nyuwun ageng pangapunten. Boten saged paring papan ingkang mumpuni ingkang suwe kaliyan menapa selera panjenengan, boten paring sobatan ingkang menapa kalau sampun pikantuk bocoran namung sekedar budal sanalih gitu ya, nyuwun agung sampura Pak Somo. Lajeng kula anggenipun nderekaken adicara menika wonten klentakanipun wonten ingkang ndadosaken boten raning penggalih kala amung tumadah rugi sampura Pak Somo. Kita tutup kanthi wawasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang bulan padange kaya rina, rembulane sing awe-awe ngelingake aja turu sore kene ta critani kanggo sepo mengko sore. Padang bulan padange kaya rina, rembulane sing awe-awe. Padang bulan padange kaya rina, kaya rina. Sing awe-awe elingake aja turu sore kacritani kanggo sepo mengko sore. Allah
وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أنت كما في البلاد صلاة دائمة بدوام ملك لك نور الهداية tuntut tepat salira marang kanca ora kena nyacat lan ngina nur hidayah tuntut tepat salira marang kanca ora kena nyacat lan ngina apa maneh tukar padulan tawuran awas susah gawe senang bangsa setan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmi Allahi salatan daimatan bidawami mulkilati nurul hidayah pancen kanggo persatuan ahlu sunnah selalu tampil ada di depan nurul hidayah pancen kanggo persatuan ahlu sunnah selalu tampil ada di depan muda putih pada teman sholawatan insyaallah tempat mantu pada rebutan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmi Allahi salatan daimatan bidawami mulki